Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dan Handi Panjang dengan NIM 2423812024 dari kelas D semester 3 program studi pengelolaan hutan jurusan Kehutanan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Di sini saya akan membahas tentang metode-metode dalam inventarisasi hutan. Yang pertama, metode sampling. Metode sampling adalah teknik yang digunakan untuk memilih sebagian kecil dari keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel. Tujuannya adalah mendapatkan data dan informasi yang representatif dari sampel tersebut, yang kemudian dapat digunakan untuk membuat kesimpulan atau perkiraan tentang karakteristik populasi secara keseluruhan. Menggunakan metode sampling memungkinkan peneliti untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu meneliti seluruh populasi. Keberhasilan suatu penelitian sangat bergantung pada beberapa baik sampel yang dipilih dan dapat mewakili populasi aslinya. Yang berikut metode acak sederhana. Metode acak bergaris adalah teknik sampling di mana unit-unit sampel yang biasanya berbentuk persegi panjang dan sempit ditempatkan di sepanjang garis lurus atau jalur atau transek di area yang diteliti. Garis ini dapat ditempatkan secara acak atau dengan pola sistematis. Cara kerja metode acak bergaris adalah penentuan jalur acak, yaitu jalur transek ditentukan secara acak di dalam area penelitian. Ini bisa dilakukan dengan memilih titik awal dan arah secara acak. Pembuatan unit sampel di sepanjang jalur yang telah ditentukan dibuat unit-unit sampel atau plot yang memanjang. Lebar plot biasanya tetap, sementara panjangnya dapat bervariasi. Pengumpulan data yaitu data misalnya jumlah spesies pohon, volume kayu, atau ketinggian dikumpulkan dalam setiap unit sampel di sepanjang jalur tersebut. Yang berikut, metode sampling sistematis. Metode sampling sistematis adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang paling sering digunakan karena perpaduan antara efisiensi dan kemudahannya. Ini adalah metode di mana sampel dipilih dari populasi pada interval yang tetap dan telah ditentukan sebelumnya. Alih-alih memilih setiap anggota secara acak, kemudian menentukan pola teratur untuk mengambil sampel. Metode ini sering disebut sampling interval karena kuncinya terletak pada interval yang telah dihitung. Yang berikut, metode acak sampling berstratifikasi adalah proses atau tindakan berbagi suatu populasi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, homogen, dan berbeda yang disebut strata. Kata ini berasal dari bahasa Latin stratum yang berarti lapisan. Dalam konteks sampling, stratifikasi adalah langkah pertama dari metode sampling berstrata. Tujuannya adalah untuk mengorganisir data sebelum pengambilan sampel agar sampel yang dihasilkan bisa lebih representatif dan akurat, terutama ketika populasi memiliki variasi yang signifikan. Yang berikut, metode systematic strip sampling. Dalam metode ini, area studi tidak diukur secara keseluruhan. Sebaliknya, penelitian atau tim inventarisasi menetapkan garis-garis lurus atau jalur atau transek yang memanjang dan sejajar satu sama yang lain. Jalur-jalur ini ditempatkan pada interval yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga membentuk pola yang teratur dan mencakup seluruh kawasan. Semua pohon atau objek yang berada di dalam setiap jalur atau strip yang telah ditetapkan kemudian diukur. Lebar dari strip ini biasanya seragam dari seluruh area, sedangkan panjangnya ditentukan oleh batas-batas kawasan yang diteliti. Data yang dikumpulkan dari seluruh strip ini kemudian digunakan untuk mengestimasi karakteristik total populasi. Berikut, metode sampling bertingkat. Metode sampling bertingkat adalah teknik probabilitas di mana populasi dibagi menjadi unit-unit kelompok yang lebih besar.
disebut klaster. Setiap klaster idealnya harus memiliki karakteristik yang mirip dengan populasi secara keseluruhan. Berbeda dengan sampling berstrata yang membagi populasi menjadi kelompok homogen, sampling bertingkat bertujuan untuk membuat kelompok yang heterogen di dalam klaster tetapi homogen antara klaster. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap klaster dapat mewakili populasi secara utuh. Setelah klaster-klaster dibuat, peneliti memilih sejumlah klaster secara acak, kemudian data dikumpulkan dari semua anggota yang ada di dalam klaster yang terpilih. Metode ini sangat ideal jika daftar lengkap seluruh anggota populasi tidak tersedia, tetapi daftar klaster-klaster dapat dengan mudah diperoleh. Berikut penjelasan metode inventarisasi. Inventarisasi hutan bertujuan untuk mengumpulkan data tentang sumber daya hutan secara efektif dan efisien. Berdasarkan sarana atau objek yang digunakan, terdapat 3 metode utama. Metode terastrial. Metode ini adalah pendekatan tradisional yang mengandalkan pengukuran langsung di lapangan. Meskipun sangat akurat, metode ini memakan banyak waktu, biaya, tenaga, sehingga lebih cocok untuk area kecil. Berikut kedua, metode penginderaan jauh. Metode ini menggunakan citra satelit, foto udara, atau drone untuk mengumpulkan data dari jarak jauh. Keunggulannya adalah dapat mencakup area yang sangat luas dengan cepat dan biaya rendah. Namun, metode ini memiliki akurasi yang lebih rendah dan tidak memberikan data yang detail tentang pohon dan individu. Kemudian metode kombinasi. Ini adalah metode yang paling umum dan efektif saat ini. Menggabungkan keunggulan kedua metode di atas, penginderaan jauh digunakan untuk pemetaan dan awal stratifikasi kawasan hutan, sementara metode terestrial digunakan untuk mengumpulkan data akurat di petak-petak sampel terpilih di lapangan. Dengan mengintegrasikan kedua jenis data ini, inventarisasi dapat menghasilkan data yang presisi dan akurat dengan biaya yang efisien. Penjelasan ini bersumber dari Google dan artikel-artikel yang berkaitan dengan metode-metode inventarisasi hutan. Mungkin hanya ini presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.